Oke, kami dari kelompok 4 beranggotakan Tena Abdul Hadi Nuralim, Zakwan Azadi, dan Hasbi Hadi Sidiki akan mencoba menjelaskan survei aplikasi Babysit. Dari kelompok 4, saya Zakwan Zaniadi akan menjelaskan proyek ini yang dilatar belakangi dengan latar belakang seiring perkembangannya teknologi dan komunikasi yang makin canggih, maka dinamika sosial pada masyarakat ini mengalami perubahan yang semakin pesat. Dia sekarang sangat dominan pada perkembangan TIK adalah ada banyaknya juga penjualan online ataupun pemesanan online dengan smartphone. Ini aplikasi yang kami akan coba redesign adalah Babysit, yang aplikasi pengasuh online yang ada pada Play Store yang memudahkan bagi para pekerja, orang tua pekerja yang untuk mencari babysitter. Langsung ke pembahasan, di mana pembahasan pertama ada empati. Empati ini ada permasalahan aplikasi yang dilakukan redesign. Dia ada hasil survei yang kami dapatkan dari 8 orang yang rata-rata berusia antara 19 sampai 22 tahun dengan status kebanyakan mahasiswa. Di mana pertanyaan pertama adalah bagaimana UI yang ada pada aplikasi kami, aplikasi Babysit ini, yang mana orang banyak menyebutkan kurang menarik, masih kurang menarik, dan sisanya bilang cukup baik. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada kendala yang terjadi pada saat mereka menggunakan aplikasinya, itu adalah seperti navigasinya yang kurang jelas, dan masih bingung untuk menggunakannya karena hal tadi. Dan lanjut ke apa yang mereka harapkan untuk update-nya adalah seperti yang tadi, mereka pada menginginkan untuk perbaikan tampilan dan navigasi agar lebih ringkas dan atau menambahkan submenu dari submenunya untuk yang berfungsi untuk menitipkan bayi di tempat atau rumah babysitter tersebut. Dari tadi ada beberapa pertanyaannya, seperti tadi bagaimana UI yang terdapat pada aplikasi Babysit, jadi mana rata-rata menjawab kurang menarik, dan kendalanya rata-rata mereka juga menjawab navigasi yang tergambar dengan tidak jelas. Yang mereka harapkan adalah perbaikan navigasi dan penambahan menu utama, seperti di sini tambah navigasi dan submenu untuk menitipkan bayi di tempat rumah babysitter tersebut. Oke, sekian dari saya, lanjut ke berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang mana teman saya tadi telah menjelaskan tentang empati. Nah, di penjelasan saya yaitu tentang define, yang mana pengertian dari define sendiri yaitu hasil data yang didapat dari empati, lalu kami menggunakan teknik atau metode dalam menjelaskan hasil data dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu point, yang mana berisi tentang penempatan masalah atau perbaikan pada aplikasi yang sedang diredesign. Nah, ada beberapa hal yang akan kami perbaiki pada aplikasi yang kami redesign, yaitu aplikasi Babysitter. Nah, apa saja itu point-nya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada navigasi yang kurang begitu jelas. Ini dari permintaan beberapa user setelah kami melakukan menyebar Google Form seputar pendapat tentang aplikasi Babysitter ini. Nah, ada beberapa pendapat agar untuk redesign aplikasi selanjutnya agar lebih memperhatikan beberapa kendala. Yang pertama yaitu ada navigasi yang kurang begitu jelas, lalu ada
user interface-nya atau tampilan yang kurang menarik. Lalu ada juga untuk navigasinya, jadi ketika menekan tombol back langsung exit dari aplikasi. Nah, lalu ada yang mana menu awal diletakkan juga pada halaman utama. Nah, itu untuk point-pointnya. Lalu yang kedua, di dalam define ada affinity map, yang mana yakni untuk membagi permasalahan yang sudah didapat dan sudah didata pada point-point dengan menggunakan affinity map, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi mungkin ada navigasi yang kurang begitu jelas. Nah, di sini sudah dibagi. Yang pertama itu ada navbar, meletakkan beberapa menu yang berada di awal aplikasi, membuka aplikasi dan menambahnya ke halaman utama. Lalu ada saat menekan tombol exit tidak langsung close dari aplikasi. Dan ada juga untuk user interface-nya, yang mana agar redesign kali ini membuat tampilannya agar menjadi lebih baik. Nah, lalu yang ketiga di dalam define ada priority section map, yang mana setelah diberikan apa yang dapat dilakukan pada HMW, setelah itu membaginya dengan permasalahan utama. Selanjutnya maka dibuat prioritization map, yang mana dibagi secara penting bagi user dan penting bagi aplikasi baby sister juga, yang mana sebagai acuan agar dapat dilihat untuk mana yang lebih diprioritaskan. Di sini saya sudah membuat untuk prioritization mapnya, yang mana ada important for user dan important for baby sister. Yang pertama yaitu ada mungkin untuk user, yaitu memperbaiki sistem navigasi back dan juga memperbaiki navigasi. Lalu ada memperbaiki tampilan agar lebih menarik atau user interface tadi ya untuk baby sisternya. Lalu menyediakan menu list pengasuh terdekat dari lokasi penyewa. Lalu selanjutnya ada yaitu ada idiot, yang mana pengertiannya saat kita membuat beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalah yang kita rumuskan sebelumnya. Dari berbagai alternatif itu bisa kita pilih yang mana yang memungkinkan untuk diterapkan. Nah, di sini ada user analysis, yang mana aplikasi ini dapat dipergunakan untuk berbagai kalangan, terutama bagi masyarakat yang telah berkeluarga, karena memudahkan mereka untuk mencari pengasuh bagi anak mereka yang masih bayi. Nah, lalu ada task analysis, yang mana di dalam aplikasi baby sister ini yang kami desain, user pengguna atau aktor pengguna dari aplikasi ini dapat melakukan beberapa hal di dalam aplikasi baby sister ini, yang mana beberapa hal tersebut seperti yang pertama itu ada mencari pengasuh bayi, yang kedua ada melihat lokasi rumah baby sister melalui Google Map ya, lalu mengirim pesan kepada baby sister baik melalui WA ataupun melalui langsung dari dari aplikasi baby sister. Lalu kita akan mempunyai login akun, yang mana agar bisa mengakses aplikasi baby sister lebih leluasa. Lalu memberikan review atas hasil kerja pengasuh, atau kita memberikan predikat bintang kepada pengasuh yang sudah mengasuh anak kita. Mungkin kita memberikan review bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 5. Lalu kita di sini dapat logout akun. Lalu di sini ada user flow. Nah, di mana ketika kita membuka aplikasi atau user pertama membuka aplikasi, login kepada aplikasi ini, dia akan user akan diperintahkan untuk memilih bahasa dan juga login dan register, lalu memasukkan nomor sebagai verifikasi kode melalui pesan yang akan dikirim oleh si aplikasi tadi. Nah, mungkin ini untuk user flow-nya, dan juga untuk user flow atau testingnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu ada Muhammad Asbiasidiki. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbiasidiki akan menjelaskan bagian desain dan prototype serta bagian testing. Pada bagian desain dan prototype, kami menggunakan software Adobe XD dan terdapat 51 frame yang menyusun aplikasi ini.
Untuk desainnya seperti ini, kami mempertahankan warna dari aplikasi yang lama. Lalu untuk bagian prototipenya, seperti ini. Alurnya tidak terlihat dengan jelas. Coba kita jalankan untuk melihat hasilnya. Oke, pertama kali kita disambut dengan screen splash seperti ini, yang menampilkan logo dan juga nama aplikasi. Screen splash ini berlangsung selama 2 detik. Lalu akan masuk pada bagian welcome. Halaman welcome ini hanya akan tampil ketika kita belum login. Selanjutnya kita klik get start, maka akan masuk pada bagian login. Pada bagian login, kita hanya menginputkan nomor HP. Selain nomor HP, kita juga bisa login menggunakan akun Google. Ini untuk pilihan kode negaranya. Jika kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar pada bagian register. Sama halnya dengan login, kita bisa mendaftar menggunakan nomor HP atau menggunakan akun Google. Kita coba mendaftar menggunakan akun Google. Kita pilih akun yang atas, maka akan muncul halaman verifikasi. Jika kode tidak terkirim, kita bisa meminta kirim ulang kode dengan mengklik resending. Misalkan kode sudah kita dapat, lalu kita submit, maka akan masuk pada halaman beranda. Pada halaman beranda, disajikan pemilihan gender untuk pengasuh, perempuan, dan laki-laki. Juga terdapat penilaian top rate untuk pengasuh, itu pengasuh dengan penilaian terbaik. Misal kita ingin mencari pengasuh perempuan, kita klik untuk gender female, maka selanjutnya kita diarahkan untuk menentukan lokasi dan juga waktu. Di sini kita bisa memasukkan lokasinya, atau kita bisa pilih menggunakan map. Lalu kita pilih waktu mulainya. Di sini kita akan memasukkan tanggalnya terlebih dahulu. Jika kita klik OK, maka selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan jamnya. Lalu kita masukkan batas akhirnya, kita masukkan tanggalnya, dan juga kita masukkan jamnya. Jika kita klik OK, maka otomatis aplikasi akan menampilkan hasil pencarian sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Pada hasil pencarian ditampilkan identitas pengasuh berupa foto, nama, umur dan jenis kelamin, pengalaman, alamat, harga, dan juga penilaian dari user yang telah menggunakan jasanya. Kita juga bisa chat secara pribadi, misalnya kita ingin bertukar pesan dengan pengasuh yang pertama, kita klik ikon pesan, maka kita bisa mengirimkan pesan di sini. Kita kembali, kita juga bisa melihat detail lebih dalam, kita klik details, maka akan muncul about berupa biodata dan kata-kata pembuka dari pengasuh, lalu ada review, lalu ada experience, dan juga ada foto. Jika sesuai pilihan kita bisa langsung meng-hire-nya, atau jika ingin bertanya lebih lanjut, bisa mengirimkan pesan di sini. Coba kita hire. Akan menampilkan detail pesanan seperti lokasi, nama pengasuh, tanggal meng-hire-nya, dan juga metode pembayaran. Untuk melakukan pesanan, maka akan masuk pada halaman proses pemesanan. Kita klik OK. Pada halaman proses pemesanan, yang pertama ada status belum dibayar, yang kedua ada status sedang diproses, yang ketiga status sudah selesai, dan yang keempat dibatalkan. Kita kembali. Lalu di sini juga ada pesan. Kita bisa bertukar pesan dengan pengasuh yang kita inginkan. Pada pesan ini juga kita bisa melakukan report, block, dan click chat. Misal kita report dan kita block, nah maka pengasuh ini tidak bisa lagi bertukar pesan dengan kita. Kita kembali. Kita masuk pada menu akun. Di sini terdapat profil kita. Kita bisa mengeditnya dengan menekan tombol edit di sini. Kita kembali. Lalu ada payment.
yaitu halaman proses pemesanan yang tadi. Kita kembali. Lalu ada history, yaitu history pengasuh yang pernah kita hire. Lalu ada information mengenai aplikasi, mengenai privacy policy, term and condition. Dan kita juga bisa melakukan switch account seperti ini. Lalu ada juga feedback untuk memberikan penilaian terhadap aplikasi ini. Contohnya kita akan memberikan penilaian menggunakan menggunakan Play Store. Nah, maka tampilannya seperti ini. Demikian hasil desain dan prototipe. Selanjutnya akan saya perlihatkan bagian testingnya. Di sini untuk testing kami menggunakan System Usability Scale, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna. Metode ini berupa kuesioner yang sudah disusun atau siap digunakan dalam melakukan penelitian. Terdapat 10 pertanyaan. Yang pertama, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur di sistem ini berjalan dengan semestinya. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa sistem ini membingungkan. Yang kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Dan yang ke-10, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Kami mendapatkan 31 jawaban atau responden, tetapi kami hanya menggunakan 20 saja. Dari penilaian 20 responden tersebut, kami dapatkan hasil akhirnya 70. Demikian penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.